Jumpa lagi di TV. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 4 5G. Dari desain dan teknologi layarnya jelas, seri Fold dari Samsung ini adalah smartphone Samsung yang paling premium. Seri yang keempat ini bahkan menerima peningkatan yang diharapkan oleh para pengguna Fold 3 terdahulu. Saya nggak ngajak kalian untuk harus beli ini, enggak. Tapi kita mau ngajak semua yang nonton untuk ikutan bareng membedah apa yang bisa kita peroleh dari smartphone lipat kelas atas ini. Tujuannya ya jelas untuk membuka wawasan kita semua akan teknologi terbaru yang sudah diimplementasi ya. Nah, kita akan bahas desain, fitur, daya tahan baterai, performanya, bahkan ke performa gaming juga ya. Dan fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh si Fold 4 ini. Ya, tahun lalu saat kita bahas Galaxy Z Fold 3 5G, kami sudah menyebutkan kalau yang satu itu adalah smartphone foldable yang sudah layak sekali dipakai sebagai smartphone utama untuk penggunaan sehari-hari. Terutama karena IPX8 dan daya tahan baterainya udah lumayan ya. Nah, bagaimana dengan Galaxy Z Fold 4 5G ini? Nah, di sini Samsung tidak banyak mengubah hal yang sudah dianggap beres dari pendahulunya. Lalu dia menambahkan aspek-aspek yang dirasakan sebagai kekurangan dari Fold 3. Kita mulai dari paket penjualannya yang memang minimalis ya, sama seperti pendahulunya. Isinya itu ada tentunya unitnya ya, dengan screen protector yang terpasang di bagian layar dalamnya ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Udah, gitu aja ya. Case dan protektor untuk cover screen itu harus dibeli terpisah. S Pen Fold Edition atau S Pen Pro juga bisa dibeli kalau dibutuhkan ya, karena dia sudah support S Pen di sini. Sementara untuk charger di sini nggak ada, tapi ada hal yang dilakukan Samsung di masa pre-order yang membuatnya jadi sebetulnya bukan masalah besar pada akhirnya tidak adanya charger di sini. Kita diberikan voucher yang bisa digunakan untuk membeli charger aslinya dan bahkan beberapa aksesoris yang lain. Harapan kami sih ini berlaku bahkan setelah masa pre-order. Paling nggak ada e-voucher untuk beli charger lah. Oke, beralih ke desain. Kalau diperhatikan sekilas saja desain smartphone ini mirip banget dengan pendahulunya. Mirip sekali, susah dibedain ya. Engselnya juga tidak menutup rapat dan kris juga masih terlihat di sini. Ini tampaknya untuk jaga keawetan dari si layar lipatnya sendiri. Area kamera pun masih sama banget bentuknya nih. Sama banget. Ini mungkin membuat pemilik Fold 3 tidak akan merasa tertekan untuk ngambil Fold 4 ya. Mungkin, tapi kita lihat dulu bedanya di mana. Ternyata ada sedikit perbedaan di dimensi. Fold 4 ini sedikit lebih ringkas dibandingkan Fold 3. Kalau dilipat dimensinya itu tinggi 155,1 mm, lebar 67,1 mm, dan ketebalan 15,8 mm di engsel dan 14,2 mm di sisi tertipisnya. Sementara kalau dibuka tingginya 155,1 mm, lebar 130,1 mm dan ketebalan 6,3 mm. Ya, jadi bisa dilihat ya perbandingan dimensi Z Fold 3 5G dengan Z Fold 4 5G ini. Tingginya berkurang 3,1 mm dan lebarnya saat dibuka meningkat 2 mm. Sementara tebalnya hanya berbeda sedikit di 0,1 sampai 0,2 mm. Oke, untuk bobot dia ada di kisaran 263 gram. Ini berarti berkurang 8 gram dari Fold 3. Ini membuat Fold 4 jadi foldable dengan dua layar yang paling ringan yang hadir resmi ke Indonesia. Dan salah satu yang paling ringan di dunia saat video ini dibuat. Bila dilihat, ini perbandingan dimensi dan bobotnya dengan beberapa smartphone foldable dengan dua layar yang lain yang ada saat ini. Sayang ya, cuman Samsung aja kayaknya yang berani masukin foldable-nya ke Indonesia sekarang ya. Nah, untuk bahan bodi, di sisi belakang smartphone ini menggunakan Gorilla Glass Victus Plus, sementara frame-nya pakai armor aluminium. Engselnya disebut Samsung sudah teruji bisa dibuka tutup sampai lebih dari 200.000 kali. Lebih dari 200.000 kali ya. Jadi paling nggak 200.000 kali itu aman ya. Dan ini memang sudah melalui pengujian yang khusus ya. Dan ini berarti dia udah aman untuk penggunaan paling nggak sekitar 3 tahunan tanpa harus mikirin rusak nggak ya kalau saya buka tutup. Oke, untuk opsi warna yang tersedia adalah grey green seperti yang kita uji ini. Lalu ada phantom black dan ada beige atau yang lebih ke arah putih. Sementara untuk warna spesial itu ada burgundy yang hanya bisa dipesan spesial dari situs resmi Samsung aja. Untuk bodi Galaxy Z Fold 4 ini mengusung sertifikasi IPX8 juga. Jadi dia water resistant juga ya, nggak cuma splash proof doang. Nah, untuk membahas apa yang ada di sekeliling bodi smartphone ini kita akan bahas dalam keadaan terbuka dulu ya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume. Di atas ada mikrofon dan ada speaker di situ.
Di kiri ada SIM tray, ini isinya 2 nano SIM tanpa slot untuk micro SD. Di bawah ada speaker, ada mikrofon, dan ada USB Type-C. Ya, terlihat ya kalau Samsung menawarkan dual speaker di sini. Mereka memang selalu nawarin hal ini di jajaran smartphone kelas flagship mereka. Kualitasnya bisa dikatakan baik dan suara yang dihasilkan itu khas Samsung, separasinya keren di sini. Fokusnya terasa ada di frekuensi mid. Uniknya di Fold, bass ini terasa lebih baik kadang-kadang ya ketimbang seri S. Oh ya, untuk volumenya jelas ini tergolong yang lantang di sini. Sistem audio di smartphone ini juga mendukung Dolby Atmos, bahkan dalam kondisi headset tidak terpasang sekalipun bisa. Nah, sekarang kita beralih ke sisi di mana ada cover screen-nya. Cover screen ini 6,2 inci flat. Tapi ini agak beda perbandingannya dengan dulu ya. Resolusinya adalah 2316 x 904 pixel. Jadi 23,1 banding 9. Yang dulu tuh sekitar 24 banding 9. Jadi ini lebih mendekati smartphone normal. Jadi layar yang ini tidak sekurus pendahulunya. Lalu untuk tipe layarnya adalah Dynamic AMOLED 2X. Refresh rate-nya 120 Hz. Saat dicoba, refresh rate layarnya itu bisa berubah secara dinamis. Bisa turun sampai 24 Hz saat layar tidak kami sentuh selama beberapa detik. Nonton video 24 fps, refresh rate juga akan menyesuaikan ke 24 Hz. Nah, untuk brightness, saat kami tes, brightness bisa mencapai 470 nits di indoor. Dan ini tergolong tinggi ya. Untuk maksimumnya tentu jauh lebih tinggi. Lalu untuk color gamut mencapai 99,3% sRGB atau 96,8% DCI-P3 di mode Vivid. Ini sangat baik sekali. Dan tentunya layar ini dilapisi dengan Gorilla Glass Victus Plus. Bezel cover screen ini relatif tipis ya, walaupun belum bisa dikatakan super tipis, tapi bezel di sisi engsel ini menipis signifikan dibandingkan Fold 3. Ini membuat cover screen berubah rasionya tadi itu ya, dan jadi sedikit lebih nyaman digunakan untuk berbagai hal, terutama untuk mengetik di sini. Nah, untuk earpiece itu ada di bezel atas cover screen. Kamera selfie atau disebut sebagai cover kamera ya, ini ada di punch hole di area tengah atas cover screen. Ini adalah kamera 10 megapiksel f2.2, video recording sampai dengan 4K 60 fps. Sayangnya ini bukan kamera autofocus. Lalu kita beralih ke layar utama alias layar yang dilipat di bagian dalam yang besar itu ya. Ini adalah layar yang membuat dia bisa berubah jadi seperti tablet. Ini adalah foldable screen dengan diagonal 7,6 inci. Tapi ingat, diagonal itu sangat bergantung pada rasionya. Kalau rasionya kotak ini 7,6 inci gede banget sebetulnya ya, karena itu diagonal. Ini adalah foldable Dynamic AMOLED 2X. Resolusinya 2176 x 1812 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz dan juga menawarkan refresh rate dynamic serupa dengan ditawarkan di cover screen. Tapi bedanya, seharusnya dia bisa turun sampai dengan 1 Hz untuk yang versi baru ini. Nah, untuk brightness itu sampai dengan 1200 nits, meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kita uji di indoor, dia bisa mencapai 470 nits dan bisa meningkat ke 785 nits indoor saat opsi extra brightness diaktifkan. Untuk yang 1200 tadi tercapainya di outdoor dan peak-nya ya, benar-benar titik tertingginya. Nah, untuk color gamut bisa mencapai 100% sRGB dengan 99,9% DCI-P3 di mode Vivid. Sementara untuk setting natural, dia di-tuning ke arah 100% sRGB dan dia sudah mendukung HDR10+. Layar ini tentunya mendukung penggunaan S Pen 4 Fold dan S Pen Pro, tapi dia nggak bisa pakai S Pen biasa. Karena S Pen yang khusus yang 2 tadi ada mekanisme agar tekanan ke layarnya tidak terlalu keras. Nah, terkait bezel untuk smartphone foldable, bezel layarnya bisa dikatakan tipis ya untuk keempat sisinya. Untuk lipatan layarnya kurang lebih samalah dengan Fold 3, masih sedikit terlihat tapi ya tidak terasa mengganggu, apalagi kalau udah terbiasa pakai smartphone ini. Nah, di foldable screen ini tidak ada earpiece-nya ya, jadi kalau kita mau nerima telepon, kita harus lipat dulu dan gunakan earpiece di cover screen-nya kalau mau nerima teleponnya normal. Di layar ini juga ada sebuah kamera sebenarnya. Ini adalah kamera UDC 2.0 atau under display kamera yang baru. Tapi resolusinya masih sama dengan sebelumnya ya, 4 megapiksel, bukaannya f1.8. Video recordingnya bisa mencapai 1080p 60 fps. Nah, ini yang beda di yang barunya adalah pixel di atas kamera Galaxy Fold 4 ini lebih rapat dibandingkan dengan yang ada di Fold 3. Memang kita masih bisa melihat tempat kamera ini berada, tapi itu ya kalau benar-benar diperhatikan ke area tersebut. Kalau cuma sepintas kita bisa nggak nyadar bahwa ada kamera di situ. Kamera under display ini memang belum sebaik kamera lainnya yang ada di Fold 4 karena tujuannya memang lebih ke arah kamera untuk video call.
Beralih ke sisi belakangnya yang ada kamera 3 biji, ini adalah triple kamera. Ada 50 megapiksel wide angle kamera, f1.8, field of view 83 derajat, PDAF OIS juga di sini. Mantep ini ya, ini sensor yang dipakai di S22 series ya. Nah, kemudian ada 12 megapiksel ultra wide kamera f2.2, field of view-nya 123 derajat dan ini fix fokus. Kemudian ada 10 megapiksel telephoto kamera f2.4, optical zoom 3 kali, PDAF dan OIS. Lagi-lagi ditarik dari S22 juga yang satu ini. Ada flash juga di samping ini, ada mikrofon. Oh ya, untuk rekaman video dia sampai 4K 60 untuk wide angle kamera dan telephoto kamera. 8K 24 fps juga ada, tapi itu di wide angle kameranya. Sementara untuk ultra wide kameranya, sayangnya saat pengujian ini nyampainya cuma sampai 4K 30 fps aja, bahkan nggak ada 1080p 60 fps juga di sini. Untuk slow motion sampai dengan 720p 960 atau 1080p 240 fps. Untuk fitur-fitur ada banyak nih, dibaca aja banyak banget. Singkatnya ini mirip banget dengan kamera Samsung Galaxy S22 yang polos. Jadi di sini adalah salah satu peningkatan yang ditunggu oleh pengguna Fold 3. Kameranya maunya yang lebih keren lagi. Untuk spek internalnya tentunya dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Buat yang belum tahu tentang SoC ini, kita udah buatkan videonya ya, spesial ya beberapa saat yang lalu ya, udah pernah dibuat. Nah, untuk RAM dan storage itu ada 3 varian untuk storage-nya, 256, 512 dan 1 tera. Dan semuanya pakai UFS 3.1. Sementara untuk RAM semuanya sama, 12 GB LPDDR5. Untuk varian warna burgundy itu hanya tersedia dalam varian 256 dan 512 GB aja. Untuk baterai 4400 mAh, ini nggak berubah dari yang sebelumnya. Harusnya udah mencukupi ya, terutama mengingat SoC-nya kan lebih irit harusnya tuh ya. Nah, banyak yang sekarang kan pakai 4500 ya, jadi 4400 di sini harusnya oke lah. Kita lihat nanti gimana di pengujian baterainya. Dan dia sudah mendukung charging 25 watt, fast wireless charging juga ada di sini dengan 15 watt. Dia juga sudah mendukung wireless power sharing 4,5 watt untuk nge-charge buds kalian atau apapun ya, mungkin watch kalian juga bisa. Bahkan kalau perlu nge-charge handphone lain juga bisa sih. Oke, untuk sensor-sensor lengkap di sini nih, baca aja nih, lengkap banget ya, namanya juga flagship. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G tentu bisa ya. Ini kan premium dan harusnya dia sudah mendukung semua operator di Indonesia. Wi-Fi-nya ini Wi-Fi 6E atau 6E, Bluetooth versi 5.2. Untuk kodek-kodeknya juga lengkap di sini ya, untuk kodek Bluetooth-nya ya, ada AAC, ada SBC, ada LDAC juga di sini, dan dia juga tentunya support SSC ya, yang kodek spesialnya Samsung itu. Kemudian NFC tentu ada, USB juga ada di sini, USB-nya udah bisa OTG, display output dari USB Type-C juga pastinya tersedia di sini. Nah, untuk keamanan, dia punya fingerprint sensor di samping ya, lalu ada face unlock, ada Samsung Knox, dan Samsung Knox-nya tentunya sudah ada secure folder juga. Untuk OS dia pakai One UI 4.1.1, basisnya Android 12. Nah, fitur-fiturnya nih yang menarik di sini. Mari kita lihat fitur-fiturnya. Yang pertama tentunya ada Samsung DeX. Ini pasti tersedia untuk layar tambahan tapi ya, bukan buat layar utamanya dia. Ini bisa menawarkan desktop experience dengan menghubungkannya ke layar lalu nambahin keyboard dan mouse. Mantep nih. Lalu taskbar hadir di Z Fold 4 ini. Posisinya ada di kiri tombol navigasi saat kita menggunakan foldable screen yang bagian dalam. Ada beberapa aplikasi bawaan One UI yang secara standar juga muncul di taskbar ini. Fungsinya mirip sekali dengan taskbar di Windows atau Mac OS ya. Jadi kita bisa menekan icon yang ada di taskbar untuk membuka atau beralih antara aplikasi yang terbuka. Ya, jadi kalau aplikasi terbuka dia muncul juga di taskbar di situ ya. Ada juga tombol untuk menampilkan app drawer dalam bentuk floating window. Ini berguna untuk membuka aplikasi yang secara standar tidak masuk ke dalam taskbar. Apa cuma itu aja fungsinya? Tentu tidak. Taskbar ini juga jadi pendukung fitur multitasking di Galaxy Z Fold 4 ini. Kita bisa menampilkan lebih dari satu app di layar dengan mudah dari taskbar. Cukup tekan dan tahan app di taskbar atau driver yang ada di taskbar, lalu tarik app ke area layar. Sampai dengan 3 app dengan susunan seperti ini bisa dibuka di layar utama Galaxy Z Fold 4 ini. Nah, di sini kita juga melihat adanya app pair ya. Jadi dengan satu klik saja 3 aplikasi yang udah disusun di layar tadi bisa langsung dibuka dan ditampilkan dalam susunan yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau masih kurang, kita bisa menampilkan beberapa app lagi dalam bentuk floating window. Jadi ini memang benar-benar dirancang untuk multitasking gila-gilaan. Nah, kalau taskbar dirasa tidak dibutuhkan nih, kita ingin tampilan aplikasi lebih luas, memenuhi layar gitu ya. Jadi kita bisa menonaktifkan taskbar dan mengganti navigasinya ke gesture ya.
Oh ya, ganti navigasi ke gesture ini juga akan berguna untuk pengguna iPhone yang ingin menggunakan Galaxy Z Fold 4 ini ya. Seharusnya pengguna iPhone akan lebih terbiasa ya pakai gesture, ya nggak? Nah, kemudian ada lagi fitur Flex Mode. Ini ditingkatkan lagi sekarang ya. Sekarang kita bisa menggunakan bagian bawah layar seperti touchpad untuk kontrol cursor yang dipakai untuk navigasi. Itu seperti di laptop-laptop gitu jadinya ya. Nah, dukungan Flex Mode ini juga hadir di lebih banyak aplikasi nih sekarang ya. Nah, lalu ada lagi nih, opsi pengaturan rasio tampilan di foldable screen tetap tersedia. Jadi kita bisa mengatur apakah aplikasi yang dicoba tampil full screen atau rasio 4:3 atau 16:9. Nah, yang baru sini adalah ada kemampuan untuk mengatur posisi tampilan saat aplikasi tidak tampil full screen. Nah, kalau sebelumnya kita bisa pakai rasio 16:9, aplikasinya tampil tengah aja. Nah, sekarang kita bisa geser ke atas atau ke bawah seperti ini. Atau kalau posisinya vertikal, ya bisa kanan kiri ya jadinya. Ini tentunya akan bisa sangat membantu. Misalnya untuk game, posisi pegangan kita bisa jadi jauh lebih pas kalau kita geser ke bawah. Karena ada beberapa game yang mungkin tombolnya nggak pas kalau kita bikin jadi full screen. Oke, melihat kemampuan UI terbaru ini ada sedikit harapan dari saya jadinya ya, bahwa fitur-fitur ini nantinya bisa dihadirkan juga di Fold 3. Tapi ya ini semua tergantung Samsung sih. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dengan hasil benchmark dulu dan semua dilakukan dengan layar utama ya. Pertama Antutu 9. Kita di sini pakai dua versi Antutu 9, yaitu 9012 untuk perbandingan dengan hasil SoC yang lain karena memang versi ini yang kita pakai ya selama ini ya. Dan satu lagi adalah versi Antutu 9 untuk pengujian awal. Oke, kita mulai dari yang 9012 dulu. Kita lihat bahwa Antutu skornya ada di 972 ribuan. Ya, lalu kalau pakai kipas dia bisa naik ke 1 jutaan di sini. Mau lebih gila, kita taruh di bawah AC dan hasilnya lebih tinggi lagi. 1 jutaan lebih lagi ya, lebih tinggi lagi ya. Nah, hasil ini memang terbilang sangat baik dan nggak jauh beda dengan skor Snapdragon 8 Plus Gen 1 di smartphone yang non-foldable yang pernah kami coba. Nah, sebagai perbandingan, skor Antutu 9 yang kami dapatkan di Z Fold 3 itu terpaut jauh sekali dibandingkan yang satu ini ya. Jauh banget ini ya. Sementara kalau penasaran dengan pakai Antutu versi yang terbaru, nah ini skornya kalau tanpa kipas ya. Buat perbandingan aja, tanpa kipas hasilnya segini. Udah langsung tinggi memang kan, nggak dapat 900 ribuan, langsung 1 jutaan. Kita beralih ke Geekbench 5. Tanpa kipas kita dapat 1332 single core dan multicore di 4048. Dengan kipas single core 1328 sementara multicore bisa 4120, lebih tinggi ya. Nah, CPU throttling test sama 30 menit dia throttle ke 63% untuk tanpa kipas dan 89% kalau kita pakein kipas di situ. Untuk Trimax Slingshot Extreme OpenGL, grafik skornya ada di 19 ribuan tanpa kipas. Kalau pakai kipas kita dapat 20.872 poin, langsung naik tinggi. Trimax Wildlife Unlimited Stress Test tanpa kipas, best score-nya ada di 11.074, lowest score-nya di 6.455. Stability-nya ada di 58,3%. Sementara kalau kita pakai kipas ya, best score-nya di 11.145 dan lowest score-nya di 9.314. Jadi stability-nya ada di 83,6%. Mantap ya. Lalu kita beralih ke GFX Bench. Manhattan 3.1 1080p off-screen 182 fps. Carchase 1080p off-screen 104 fps. Oh ya, sebagai catatan, kita masang kipasnya tuh bukan dipasang ya, karena kondisinya terbuka, kita kipasin aja dia sebenarnya. Jadi kipasnya taruh di belakang dia persis. Kalau dilihat dari skor benchmarknya, ini terlihat menarik sekali dan kenceng banget ini. Hasil benchmarknya tidak jauh berbeda dari smartphone yang non-lipat. Padahal sebetulnya penampangnya kecil. Kalau yang non-lipat kan penampangnya jadi lebih besar. Yang jelas kalau dibandingkan dengan Fold 3, jauh banget ya. Apakah ini berarti untuk smartphone ini juga jadi enak untuk gaming? Ayo kita tes. Oke, sedikit catatan sebelum kita ngetes yang gaming ya. Berdasarkan pengalaman kita nge-review smartphone Samsung yang sebelumnya, kita langsung melakukan setting tertentu spesial buat gaming. Pertama, tentu saja kita mengaktifkan Alternate Gaming Performance Management di menu Lab di aplikasi Game Launcher. Ini mungkin lebih dikenal menonaktifkan GOS ya. Jadi ini wajib kalau kalian mau melepas performance-nya. Berikutnya kita mendownload game plugins dari Galaxy Store. Tenang, game plugins ini dari Samsung sendiri ya. Lalu di dalam game plugins ini kita download Game Booster Plus. Untuk semua game yang kami uji kita menggunakan preset Max FPS yang ada di Game Booster Plus ini. Sebaiknya kalian juga melakukan hal yang sama untuk semua game yang kalian pakai. Kita mulai dulu dari Genshin Impact. Setting yang kami gunakan tentu saja Highest 60. Ini kan smartphone flagship premium ya. Pertama kami mainkan game ini di cover screen dulu.
Iya, kita bisa main di cover screen dong. Frame rate yang kita dapatkan ada di antara 40 sampai 50 fps. Saat hanya menjelajahi map, frame rate udah bisa ada di kisaran 45 sampai 50 fps. Sesekali bisa naik sampai 55 fps. Sementara saat battle atau saat baru pindah area, kita dapat frame rate di kisaran 40 sampai 46 fps. Kita coba sampai 30 menit dan frame rate terus bertahan di kisaran segini. Hanya sekali aja dia frame drop, itu pun nggak jauh dari 40 fps. Kita coba ukur suhu permukaannya. Untuk cover screen, titik panas ada di area bawah layar, itu pun hanya di 39 derajat saja. Lalu area layar lainnya sekitar 36 derajat Celcius. Ini tentunya tanpa kipas ya. Sementara untuk sisi belakang atau sisi yang ada kamera utamanya, titik panas ada di area kamera di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius. Penyebaran panas di sisi belakang bisa dikatakan cukup luas, hampir ke 3/4 permukaan. Suhu di area tengah ada di kisaran 39 derajat Celcius, sementara di sisi bawah hanya sekitar 36 derajat Celcius. Untuk engsel, bagian atasnya 43 derajat Celcius, sementara bagian bawahnya di 40 derajat Celcius. Sedikit panas tapi tidak sampai betul-betul yang mengganggu ya. Nah, kemudian masih di cover screen kami juga mencoba menggunakan fan grip. Ya kan, kalau lagi kelipat bisa dipasangin fan grip ya. Dan hasilnya frame rate yang kami dapatkan meningkat ke 48 sampai 60 fps. Iya, game ini berjalan di frame rate yang tinggi di sebuah foldable. Saat battle frame rate lebih banyak ada di kisaran 50-an fps, sementara untuk jalan-jalan sekitar 52 sampai 58 fps. Sesekali nyentuh 60 fps. Frame drop masih bisa terjadi sih, tapi nggak nyampe di bawah 40 fps. Oke, itu di cover screen yang memang resolusi layarnya tidak terlalu tinggi. Mungkin ujian yang sesungguhnya itu baru datang saat kita nyoba di layar utama alias di foldable screen-nya. Pertama kita coba di rasio 16:9 ya, 16:9 dulu. Game ini berjalan di kisaran 42 sampai 50 fps tapi cenderung lebih banyak di 45 fps ke atas. Saat battle kami banyak mendapatkan frame rate di kisaran 45 fps. Sesekali saja bisa turun ke 42 fps. Itu pun kalau battle cukup panjang. Sementara saat jalan-jalan di map, frame rate-nya lebih banyak di atas 47 fps dan sesekali bisa nyampe 52 fps. Sementara saat menggunakan rasio 4:3, frame rate yang kami dapat ternyata masih bisa dikatakan sama, di kisaran yang sama aja. Mungkin sedikit sekali perbedaan yang terasa pada saat battle ya. Frame rate-nya itu di kisaran 42 sampai 44 fps, hanya turun sedikit aja gitu ya. Jadi antara pakai rasio 16:9 dengan 4:3 itu nggak terlalu jauh beda. Frame drop tentu masih ada ya, semua smartphone akan kena frame drop di Genshin Impact, jadi nggak terlalu masalah di sini. Nah, terkait suhu permukaan nggak beda antara rasio 16:9 maupun 4:3. Titik tertingginya ada di area layar yang dekat dengan under display kamera, itu pun hanya di kisaran 40 derajat Celcius aja. Area itu juga seharusnya sangat jarang tersentuh jari, kecuali ya kalau saat kita main game di smartphone itu pegangnya terbalik dari arah yang kita gunakan. Penyebaran panas di area layar bagian atas kurang lebih sampai setengah dari layar, dengan area tengah ada di kisaran 36 derajat Celcius. Sementara untuk layar di bawah cenderung dingin, hanya sekitar 33 sampai 34 derajat Celcius. Karena ya memang SOC-nya ada di atas. Beralih ke belakang, titik terpanas ada di dekat kamera. Suhunya itu di kisaran 43 derajat Celcius. Untuk area lipatan, suhunya sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Nah, melihat area panas itu, kalau saat main game posisi pegangan sama seperti yang kita gunakan, tangan kita tidak akan menyentuh area panas sama sekali. Jadi tangan akan tetap nyaman, nggak akan kepanasan kalau gini caranya. Oke, kita lanjut ke PUBG Mobile. Settingan terbuka sampai dengan HDR Extreme, dan saat kami coba ya game ini lancar di 60 fps dengan setting HDR. Sayang sekali opsi untuk frame rate di atas 60 fps belum terbuka di sini. Untuk gyro ya nyaman sekali di sini ya, gerakannya terasa mulus dan akurat sesuai dengan apa yang diharapkan dari sebuah smartphone kelas premium. Kita beralih ke Apex Legends. Setting Extreme HD bisa dijalankan sampai dengan 60 fps. Saat dicoba memainkan beberapa match di game ini, frame rate-nya tertahan di 60 fps. Sama sekali nggak terasa ada penurunan sedikit pun, kecuali ya di awal terjun dari pesawat itu aja sih. Nah, untuk game seperti PUBG Mobile dan Apex Legends tentunya akan lebih nyaman dimainkan di layar utamanya si Galaxy Z Fold 4 ini. Layar cover screen akan rasanya terlalu kecil, walaupun ya kalau mau dicoba bisa-bisa aja, tapi akan terasa kalah nyaman lah ketimbang pakai layar utama yang besar itu. Kalau kalian merasa agak kesulitan dengan tampilan full screen karena lokasi tombol bisa jadi jauh dari jangkauan, kalian bisa atur game ini berjalan di rasio 16:9 aja seperti di Genshin Impact tadi ya. Lanjut ke Mobile Legends. Sayang sekali opsi frame rate di atas 60 fps belum ada di sini. Kami coba mainin game ini dengan setting Ultra HD serta shadow-nya on. Hasilnya sampai 5 game berturut-turut frame rate-nya masih 60 fps aja. Stabil.
Lalu bagaimana kalau kita main di cover screen? Kami coba main dan masih terasa cukup nyaman ya, walaupun ya tetap aja sih sebaiknya main di layar utama aja, lebih lega aja ya. Kami cuma berharap ya semoga aja opsi frame rate 120 fps ke depannya akan terbuka di game yang satu ini. Oke, kemudian untuk game Subway Surfer, kalau game satu ini ya tentunya bisa jalan di 120 fps. Mainin Subway Surfer di layar utama dengan 120 fps ini nyaman sekali. Tampilannya lebih besar dan gamenya terasa mulus, lancar, licin gitu ya kalau nge-swipe-swipe-nya gitu ya, asik di sini. Oke, jadi performa untuk gaming udah nyaris kayak smartphone gaming ya. Emang luar biasa, apalagi kalau pakai kipas mantep banget di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi kita pindah keluar yuk. Oke, ini adalah kamera. Oh, sebentar. Ini kamera UDC-nya yang seharusnya bukan untuk bikin video seperti ini, tapi untuk video call doang. Tapi nggak apa, kita coba aja. Coba saya bergerak ya, kita lihat bagaimana kalau kalian terpaksa pakai yang satu ini untuk vlogging. Ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Tentunya tidak akan bisa detail-detail amat ya, karena dia ada di bawah layar. Tapi ya mungkin udah lumayan. Gimana? Nah, kalau ini adalah kamera selfie-nya yang 10 megapiksel dari si Z Fold 4 5G ini. Ya, ini udah lumayan sih. Lebih jauh, lebih bagus daripada yang tadi. Ya nggak? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kita bawa dia jalan ya, kita lihat kestabilan seperti apa. Oke, ini dia saya jalan pakai lihat di cover screen langsung ya. Jadi seperti pakai smartphone biasa, normal aja. Oke, kalau sekarang saya pakai kamera utamanya yang 50 megapiksel. Tahu dari mana kamera utamanya? Karena yang ini autofocus dan saya akan sering salah lihat terlalu ke atas padahal kamera di bawah. Ini autofocus. Ya enggak? Autofocus bener kan? Nah, ya coba kita lihat kalau yang ini gimana kalau kita bawa jalan ala-ala vlogging. Ya tentunya ini saya pakai cover screen juga dengan metode unik ya. Nanti saya kasih lihat caranya seperti apa. Asik gak? Menariknya dengan pakai yang satu ini, pakai kamera utama ini adalah ya kita bisa pakai tiga kamera utamanya. Jadi kalau yang ini rasanya, coba saya mundur dikit, ini rasanya udah paling jauh ya, tapi saya mau lebih lebar lagi. Nah, saya bisa pakai ultra wide nya, luar biasa. Ultra wide buat selfie, kayak pakai ya action cam gitu ya. Nah, coba sekarang kita jalan, jadi seperti apa? Ya jelas harusnya kestabilannya mirip sama kalau kita jalan ke depan ya. Dan warnanya gimana? Gimana? Asik? Ya, mungkin satu-satunya kelemahan dari pakai sistem seperti ini adalah karena jarak antara layar dengan kameranya itu lumayan jauh. Jadi saya akan selalu sering lihat ke atas begitu ya. Kadang lihat ke layar seperti ini. Padahal harusnya saya lihat ke kamera seperti ini. Ini mesti dipelajari aja sih. Oh ya, dari awal mulai tidak ada yang pakai mikrofon tambahan, tidak ada pakai gimbal tambahan, semuanya dipegang pakai tangan saja dan pakai mikrofon bawaannya aja. Dan saya juga nggak teriak-teriak, saya ngomong agak bisik-bisik nih, biar nggak ganggu tetangga. Oke, sekarang untuk selfie-nya udah hampir semua kita tes atau sudah semua kita tes. Sekarang mari kita tes kamera belakangnya kalau kita pakai untuk sebagai kamera belakang biasa. Oke, ini kamera utamanya Z Fold 4 5G yang 50 megapiksel. Kita lihat ya bagaimana kestabilannya kalau kita bawa jalan. Ini hanya dipegang pakai tangan saja, nggak pakai gimbal, nggak pakai macam-macam. Ya kurang lebih gini ya. Dan ini adalah kamera ultra wide-nya si Fold 4. Kita lihat kalau kita bawa jalan bagaimana kestabilannya. Lagi-lagi hanya pakai tangan aja. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Asik ya, lebar ya. Oke, ini emang gak lazim. Ini adalah kamera telenya yang 3 kali. Coba kita bawa jalan bagaimana? Harusnya sih goncang ya, tapi coba kita lihat aja. Dia pakai OIS, ada IS juga. Ini tele 3 kali loh. Jadi harusnya sangat gampang sekali terguncang. Tentunya dia juga punya mode Super Steady dan ini Super Steady di 0.6 kali ya, berarti agak versi lebarnya Super Steady. Kita lihat apakah stabil. Ya lumayan. Sementara ini Super Steady 1 kali. Hasilnya begini ya. Super Steady 1 kali. Lebih tight crop dia ya. Oke, sekarang saya mau coba fokusnya. Ini agak jauh dulu fokusnya ya, lalu saya coba cari objek yang dekat. Cepet ya fokusnya ya. Saya coba bergerak. Waduh, mantap ini, bokeh juga mantap. Ini natural ya bokehnya ya. Sekarang kita coba kalau kita geser-geser. Set, jauh ke dekat.
jauh ke dekat. Ini dekatnya nggak kira-kira ya? Tuh, setara makro nih kali dekatnya udah ya. Oke, ini di Full HD 60 kamera utama, nggak ada pilihan untuk ultra wide. Kita mau lihat, walaupun kita videonya di 30 fps ya, tapi kita mau lihat bagaimana kestabilannya kalau dia di Full HD 60 fps. Kita coba jalan dan lihat stabil atau tidak. Nah, ini di 4K 30 fps kamera utama. Kita lihat kestabilannya bagaimana kalau dibawa jalan. Ya, kurang lebih seperti ini ya kestabilannya ya. Gimana, stabil nggak? Untuk 4K ada pilihan ultra wide. Coba kita lihat kestabilannya di 4K 30 fps kalau pakai ultra wide-nya. Lebih lebar kan ya? Nah, kita lihat gimana. Sekarang kita ke 4K 60 fps. Walaupun tampil di 30 fps, tapi kita mau lihat kestabilannya aja. Oke, coba kita jalan sekarang. Bagaimana kestabilannya 4K 60 fps. Kurang lebih seperti ini ya. Saya cuma jalan kaki, nggak bawa gimbal segala macam. Nah, hasilnya gini. Oke, ini adalah resolusi 8K 24 fps. Tentunya akan dirender di 30 fps. Kita hanya mau lihat kestabilannya saja. 8K seperti apa. Pegang pakai tangan aja ini ya. Lihat ada guncangan-guncangan kecil apa enggak. Ya, dia juga punya mode kayak begini. Jadi bisa ada separasi dengan belakang. Dan ini pakai kamera utamanya yang 50 megapiksel. Jadi bisa rapi ya, walaupun kelihatannya saya kayak lagi selfie. Ya emang, posisinya lagi selfie, tapi pakai kamera utama. Kalau ini mode yang namanya big circle. Jadi di belakang itu bulat-bulat gitu ya, yang autofocus itu jadinya ya beda aja gitu efeknya ya. Gimana? Keren nggak efeknya nih? Tenang, ini bukan rekaman yang rusak. Ini emang efeknya namanya color glitch. Namanya juga glitch emang. Ya, efeknya jadi kayak begitu ya. Jadi kayak rusak-rusak gitu. Keren ya? Nah, ini mode portrait video ya. Bisa lihat ya belakangnya itu efeknya agak blur-blur dikit gimana gitu. Kayak pakai DSLR aja yang lensanya agak sedikit panjang. Ya nggak? Oke, ini dari atas view ya. Gambar saya bisa dipindah-pindah. Tuh, bisa naik, bisa turun lagi gitu ya. Terus saya juga bisa ganti nih gambar utamanya. Tuh, mau lebih dekat lagi atau mau pakai tele. Tuh, jadi dekat banget. Bisa. Terus saya bisa ngomong nih, ini adalah sebuah apa ya ini ya? Intinya begitu. Jadi kita bisa mengubah-ubah posisinya. Nah, jadi lebih lebar lagi gitu. Sementara saya tetap ada di pojok bawah atau mau digeser ke atas juga bisa. Director's view juga bisa side by side seperti ini ya, dan tetap bisa dipilih sebelah kanannya mau lebih dekat lagi gitu atau lebih jauh gitu ya. Bisa dipilih. Jadi sebelah satu sisi adalah kamera selfie, yang tiga adalah kamera ultra wide, wide dan telenya. Sementara untuk mode director's view yang klasik adalah saya bisa lihat previewnya. Jadi saya pilih preview yang ini misalnya, lalu saya ganti. Nah, saya ganti ini, saya ganti yang ini gitu ya. Lalu saya balik lagi, itu bisa, tapi saya bisa lihat previewnya seperti ini. Oke, dengan Pro Video saya bisa ngatur nih on the fly nih. Ini mic-nya saya atur, ini sekarang Omni semuanya ya. Lalu saya pilih dari mic yang belakangnya saja. Berarti harusnya ya saya nggak ada orang di depan sana ya. Coba kita ganti ke mic yang front, berarti di depan saya. Nah, harus sekarang suaranya fokus ke arah saya. Jadi ini sangat berguna sekali ya, karena kita bisa ngatur manual mikrofon mana yang mau didengarkan. Bahkan gainnya pun bisa dirubah. Nah, sekarang kita coba kalau zoom in ya. Nah, dari ultra wide ke normal, sekarang ke 3 kali. Lalu lanjut lagi ke 10 kali. Nah, ya masih oke. Lalu kita pindah 20 kali. Nah, 20 kali kita tunggu dulu sebelah kiri jadi kuning. Nah, jadi kuning. Diem tuh kalau udah jadi kuning tuh. Mantap ya. Tapi kita mau lebih dekat lagi, 30 kali. Tunggu kuning dulu sebentar. Saya geser dikit, tunggu kuning ya. Nah, mantap. Kita jepret. Nah, hasilnya kayak gini. Keren kan? Iya, mantap ya zoom innya ya. Oke, ini caranya kita setting kamera selfie tapi pakai kamera utama. Gimana caranya? Oke, ini di cover screen, lihat ya, cover screen udah selfie modenya. Nah, tapi di pojok atas ada tulisan selfie lagi. Pencet tulisan selfie-nya, dia berubah jadi seperti ini. Sekarang kita buka. Nah, ini berbeda kalau yang satu ini. Lihat kalau saya tutup. Tuh, kalau saya tutup. Nah, kalau saya tutup di sini,
nggak ngefek karena kameranya yang bawah ya. Dan punggungnya juga masih dalam kondisi mati begini, jadi nggak apa-apa kalau dipegang-pegang, aman. Nah, sekarang udah tahu gimana cara bikinnya, kita pakai langsung aja gimana kita praktekin. Nah, ini hanya pakai Volt 4 aja, nggak pakai mic tambahan, nggak ada mic sekitar saya, nggak ada sama sekali mic tambahan, dan pakai kamera utamanya si Volt 4 ya, pakai yang 50 megapiksel. Kita lanjut bicara mengenai kemampuan si kameranya Volt 4. Tentunya di Volt 4 ini ada single take yang membuat kita bisa membuat banyak gaya foto dan video hanya dengan sekali jepretan aja. Udah pernah tahu lah yang satu ini ya. Lalu tentunya ada mode Pro atau manual untuk foto. Bisa untuk ultrawide, wide, dan tele. Semua ISO tertinggi ada di 3200. Untuk wide dan tele itu speed terpanjangnya di 30 detik. Lalu kalau untuk ultrawide di 0,5 detik. Sementara untuk Pro video itu juga berlaku untuk ketiga kamera utamanya ya. ISO tertingginya itu setting manualnya adalah 3200. Tapi kalau kita di mode Pro ini yang lucu, wide itu sebetulnya bisa mencapai ISO 6400 kalau kita setting di auto. Sementara kecepatan terendahnya tiga kamera ini semuanya sama di sepertiga 30 detik. Nah, kalau untuk kemampuan video di malam hari kita udah pernah coba dengan cukup ekstrim waktu kita ke Little Island di New York. Dalam video mengenai 12 jam pertama menggunakan flip dan fold 4 ya. Hasilnya itu cukup memuaskan ya waktu itu ya. Mengingat pengambilan video diambil dalam kondisi yang sangat gelap. Itu sebenarnya gelap banget, tidak menyenangkan tempatnya, gelap kalau malam-malam itu ya. Sejujurnya kalau bukan buat ngetes, udah nggak bikin foto atau video ya. Mungkin foto masih, buat video sih, aduh udah deh, nggak dicoba-coba deh. Tapi ternyata hasilnya lumayan yang satu ini ya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk foto dalam kondisi gelap pun tergolong mantap dengan detail yang baik ya di sini ya. Intinya kami tidak merasa ingin berhenti motret meskipun kondisi pencahayaan sudah jadi rendah. Sementara itu kalau pencahayaannya terang, ya ini sih mantap, semua detail jadi jelas banget. Bener-bener terasa bahwa ini sebuah kamera smartphone kelas premium yang kekinian. Kalau ada hal yang dirasakan kurang dari kameranya adalah kamera ultrawide-nya belum bisa ngerekam 60 fps. Lalu saat kami pakai kamera utama sebagai kamera selfie, kita tidak bisa memperoleh menu Pro. Ya, dalam kondisi sekarang ini menunya auto aja, nggak bisa Pro di sini ya. Ini harusnya masalah software aja, bisa diperbaiki sama Samsung sih. Secara keseluruhan jelas, kameranya Volt 4 ini meningkat jauh dibandingkan Volt 3. Dan image range-nya jauh lebih baik, perekaman foto dan video juga jauh lebih baik, terutama kalau kita pakai kamera utamanya yang 50 megapiksel. Kamera sekelas S22 series ini hadir di Volt series membuat Volt tidak hanya bisa dibanggakan form factor dan kenyamanan multitaskingnya aja. Kameranya pun sekarang bisa ikut-ikutan bersaing dengan smartphone premium lainnya. Bahkan integrasi Instagram pun itu loh yang membuat kameranya Instagram bisa pakai ultra wide-nya Volt 4. Itu bisa banget itu di situ ya. Mantep di sini ya. Nah, oke, kalau gitu cukup kita bahas soal kameranya, udah panjang banget. Kita balik lagi ke studio yang utama. Oke, sekarang kita balik lagi dan kita uji baterainya ya. Untuk screen on time kita sempat uji dengan pengujian seharian yang campur-campur sekitar 80% Wi-Fi, 20% seluler. Tentunya 4G-nya nyantol terus ya. Screen on time yang kita dapat kurang lebih sekitar 9 jam. Ini jauh lebih baik dibandingkan Volt 3 yang dengan pengujian sama itu mendapatkan hanya sekitar 5,5 sampai 6 jam saja. Nah, sementara untuk local video playback 1080p di cover screen baterainya bisa bertahan sampai 21 jam. Iya, jadi kalau kalian mau nonton drakor nggak habis-habis, silahkan nonton di cover screen-nya aja. Luar biasa ya. Lalu untuk di foldable screen-nya, screen dalam yang besar itu, baterai bisa bertahan sampai 17 jam 40 menit. Tetap impresif juga ya. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p30 non HDR di cover screen itu berkurang 3% dalam 30 menit. Lalu di foldable screen juga sama, baterai berkurang sekitar 3% dalam 30 menit. Untuk TikTokan dengan cover screen itu baterai berkurang 4% dalam 30 menit. Tapi kalau TikTokan enakan pakai foldable screen karena pengaturannya lebih bagus di situ ya. Nah, di foldable screen ini baterainya berkurang 5% dalam 30 menit. Untuk Genshin Impact selama 30 menit settingannya highest 60 fps, di cover screen tanpa kipas berkurang 13%, di cover screen dengan kipas berkurang sekitar 15% karena fps-nya lebih tinggi. Di foldable screen rasio 16:9 berkurang sekitar 17%, di foldable screen dengan rasio 4:3 berkurang sekitar 17% juga. Nah, mari kita tes untuk chargingnya. Kita menggunakan charger 25 watt dari Samsung. Hasilnya baterai bisa terisi penuh dalam 1 jam 8 menit. Ini kurang lebih sama ya dengan kisaran smartphone Samsung lain yang pakai 25 watt ya. Lucu ya. Nah, smartphone Samsung apapun tuh biasanya akan sekitar 1 jam sampai 1 jam 25 menit lah dengan charger yang satu ini.
Nah, kemudian untuk Netflix bagaimana di sini? Pastinya dia udah wideband L1, streamingnya bisa sampai dengan Full HD dan udah support HDR10 juga di sini. Untuk YouTube, video playback bisa sampai dengan 4K 60 HDR. HDR-nya normal, nggak ada gangguan sama sekali. Untuk haptic feedback, iya ini kelas premium. Nyaman sekali makainya buat ngetik-ngetik ya. Untuk Wi-Fi sharing tentunya ada, selama kalian ada kartu di dalamnya, kalian akan bisa melakukan Wi-Fi sharing. Dan caranya gampang sih, tinggal ngidupin aja Wi-Fi, connect kemana yang kamu mau connect, kemudian hidupkan aja mobile hotspotnya, segampang itu kok. Nah, kemudian untuk harga. Hal yang menarik di sini adalah dengan segala upgrade yang diberikan di sini dan katanya chipset lagi susah ya, di mana brand-brand lain menaikkan harga Fold 4 ini sama dengan harga Fold 3 saat pertama kali diumumkan. Untuk yang 12.256 harganya Rp24.999.000, sementara yang 12.512 harganya Rp26.999.000. Harga ini berlaku juga untuk varian Burgundy yang hanya bisa dipesan dari situs resmi Samsung Indonesia. Lalu untuk yang RAM 12GB dengan storage 1TB, ini varian baru ya, harganya di Rp30.999.000. Varian yang ini juga hanya bisa dipesan dari situs resmi Samsung Indonesia. Tapi sayangnya yang ini nggak ada versi Burgundy-nya ya. Nah, menariknya di masa pre-order akan diberikan e-voucher senilai Rp1,5 juta yang bisa digunakan untuk beli charger dan aksesoris lain di Samsung.com. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Di sini tidak ada micro SD slot ya, tapi opsi storage paling kecilnya aja udah 256 sih, jadi harusnya nggak terlalu masalah di sini. Kemudian ultra wide kameranya, saat kami uji itu belum support video 60 fps. Padahal 4K 30 bisa. Ini agak aneh. Semoga ada update software untuk mengatasi masalah ini. Siapa tahu bisa dibuat jadi 1080p 60. Lalu untuk under display kamera 2.0 atau UDC 2.0-nya, kualitasnya hanya untuk video call di sini ya. Kemudian mungkin ada yang protes, kok smartphone premium fingerprint scannernya di tombol power bukan di layar. Tapi kami rasa ini nggak masalah sih. Ingat ya, smartphone ini punya 2 layar. Apa ia harus pakai 2 modul fingerprint juga di layar ya? Ini berpotensi mempertebal dan membuat harga jadi lebih tinggi juga. Kalau dia hanya mendukung charging 25 watt, nah kurang kekinian ya, paling 45 lah ya Samsung. Tapi ini mungkin ditujukan untuk kesehatan baterai jangka panjangnya. Lalu paket penjualannya seperti kita bahas tadi ya, ini minim. Kita harus beli charger secara terpisah kalau belum punya charger Samsung 25 watt. Ya untungnya ada e-voucher untuk ikut pre-order. Nah, dari sisi kelebihannya, dia sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terbukti lebih stabil dan lebih efisien dari Snapdragon 8 Gen 1. Performanya tinggi, bahkan di foldable ini performanya bisa terjaga dengan baik dan bahkan baterai jadi lebih irit ya. Layar Dynamic AMOLED 2X ya baik di cover screen maupun foldable screen sudah tersedia di situ ya. Menawarkan tampilan yang sangat baik dengan refresh rate 120Hz. Dan yang gak kalah pentingnya, color gamut di kedua layar juga sangat baik, mendekati 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Lalu ada sedikit tuning desain yang dilakukan oleh Samsung untuk si Z Fold 4 ini membuat smartphone-nya jadi sedikit lebih ringkas, tapi ukuran layarnya juga mirip dengan pendahulunya. Lalu cover screen jadi sedikit lebih lebar, sedikit lebih nyaman untuk mengetik dibandingkan pendahulunya. Dan ini menjadi smartphone dengan layar besar yang terbilang mudah untuk dibawa dalam saku. Memang lebih tebal dari rata-rata smartphone dan sedikit lebih berat, tapi masih mudah dimasukkan dalam saku celana. Lalu daya tahan baterainya, ya gara-gara si prosesor yang baru tadi atau SoC yang baru tadi, smartphone dengan baterai 4400 mAh ini ternyata bisa jadi lebih irit ketimbang pendahulunya. Kemudian konektivitasnya modern, lengkap banget, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth sudah versi 5, NFC. Lalu ada USB juga untuk konektivitas ke beberapa perangkat IoT, lengkap kap di sini ya. Kamera utama juga lebih baik sekarang, dalam kondisi gelap kualitasnya juga udah meningkat jauh, sementara di kondisi terang ya premium banget ini. Nah, kemudian One UI 4.11-nya dengan basis Android 12 yang kaya fitur. Beberapa hal sudah ditingkatkan di sini termasuk dukungan multitasking yang lebih baik serta pemanfaatan layar besar yang lebih optimal lagi. Dan untuk update-nya jelas panjang sekali. 4 kali update OS dan untuk update security itu sampai dengan 5 tahun ya. Walaupun ini bukan smartphone yang difokuskan untuk main game, ini juga performanya ditawarkan untuk game terbilang keren di sini. Bahkan Genshin Impact pun bisa dijalankan dengan stabil di setting tinggi dan frame rate-nya pun tidak mengecewakan. Bahkan lebih cenderung nyaman sekali buat dimainkan. Lalu adanya pilihan untuk pakai layar dalam atau layar luar untuk bisa lebih irit. Nonton film lebih irit pakai layar luar. Main Genshin Impact lebih lancar pakai layar luar juga ya, baik cover screen-nya.
Ya, tentu saja kita tidak mungkin mengupas total semua kemampuan dari si Fold 4 walaupun video udah panjang kayak begini ya. Jadi kalau misalnya kalian ada apa yang kalian inginkan gitu ya buat dikupas lebih lanjut lagi, tulis di kolom komentar. Oke, smartphone ini seharusnya bisa jadi solusi untuk yang membutuhkan gadget serba bisa karena fiturnya emang super lengkap, cukup kecil untuk dikantongin, tapi layarnya bisa membesar nyaris seperti tablet. Tidak ada yang salah dengan smartphone berteknologi layar lipat. Toh Fold 3 yang kami pakai sudah hampir setahun secara fisik aman sih sebetulnya ya. Oh ya, ada satu pesan buat mereka atau kalian yang akan membeli Fold 4 atau smartphone lipat kelas premium tercanggih lainnya. Kalian biasanya itu nanti harus siap dengan dua keadaan. Yang pertama adalah saat kalian menerima kekaguman dari orang lain karena gadget yang dimilikinya ya, yang dimiliki kalian ini. Gadget ini bahkan bisa menjadi bahan ice breaking menarik dalam pertemuan bisnis ya, yang pada akhirnya bisa saja menjadi salah satu faktor yang membuat bisnis kalian jadi lancar. Yang kedua adalah kemungkinan kalian bertemu dengan mereka yang mungkin iri dengan gadget canggihmu atau belum bisa memahami keuntungan dari form factor baru ini. Kalau udah gini, kalian tuh biasanya akan bertemu dengan komentar sinis, meragukan, atau mengatakan bahwa kalian salah pilih smartphone. Ini bisa terjadi secara langsung di depan muka kalian atau di kolom komentar postingan sosmed kalian. Kalau nggak iri sih harusnya nggak dikomentari kan ya. Oke, tapi tenang aja, pilihan kalian adalah pilihan kalian. Itu bukan uang orang lain, bukan? Lagi pula kalau bisnis lancar dan kenyamanan multitasking harian jadi mantap, kan kita sendiri yang merasakan keuntungannya. Pada akhirnya, kami bisa bilang bahwa smartphone ini akan sangat berguna untuk mereka yang membutuhkan satu gadget yang sekaligus menggabungkan smartphone klasik, tablet kecil dengan layar yang lebih besar dari smartphone biasa, performa tinggi, dan kamera juga berkualitas kekinian. Bagi mereka yang sering merasakan harus buka dokumen besar di jalan dan merasa layar kecilan, tentu ini akan sangat menguntungkan. Dan mereka yang merasa butuh melakukan multitasking seperti mungkin meeting online sambil buka WhatsApp atau bahkan merekam video sambil mencatat, tentunya akan merasa bahwa form factor ini sangat menguntungkan juga ya. Terlepas dari apa tujuan kalian mempersunting smartphone kelas premium ini, kami rasa Fold 4 adalah pilihan yang sangat baik bagi kalian yang membutuhkan sebuah smartphone lipat premium resmi yang berlayar besar. Untungnya dengan banyaknya peningkatan, Samsung bahkan tidak meningkatkan harganya kalau dibandingkan dengan Fold 3. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.